Jadi teman-teman kita lihat patok yang akan nanti dibangun pemerintah yang mungkin tembus ke sini nih. Kalau seandainya jalan tuh tembus, inilah kekhawatiran Pak Said. Ini rumah beliau nih yang nanti digusur lah bahasa kita kan. Nah dari sinilah patok dari pemerintah nih. Oh sampai tali ini ya. Kalau seandainya dari jalan Puskesmas tuh tadi itu ke sini 1 kilo kan? Tahap dia. Kalau seandainya di tahap kedua pasti jalan. Pasti jalan dia. Sampai Ampera ya. Jadi dari jalan ujung Puskesmas tuh nanti tembus ke sini tuh. Sebelah sana tuh rumah beliau. Sana kan mau untuk petani kan mau tembus nih kan. Petani mana? Jalan Oh jalan petani itu. Tidak jauh dari petani. Oh. Kan jalan nih. Oh kira nanti nih ya? Oh sana tuh kan? Oh iya sana juga yo. Petani yo. Sebelah sana tuh ada rumah-rumah yang tidak ada ya? Pak Said nih. Pak Said ya nih. Oh, Pak Said. Ada yang satu cuma di Ampera. Subhanallah. Masih jauh. Oh, sebelah sana masih jauh tapi sama nggak jauh di Jawa itu. Jauh ada. Itulah gitulah Pak ya. Ya. Mohon pamit lah nih Mas, mudah-mudahan sehat walafiat. Udah ada anu kan dah beliau nih kan. Itulah saya nih ikhtiar saya nih kan. Kan enggak dia nih kan. Itulah. Yang mahal kok miskin. Mudah-mudahan lah. Dan numpang mau Pak Dul ke kontrakan. Aku cobakan. Banyak kontrakan di Pak nih. Oh ini. Orang kaya weh. Orang kaya. Wah. Tapi kalau ada di Oko minta ke Pak Jol. Pas Ade. Pas Ade. Kalau kamu mau apa? Jalan Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Jadi ini teman-teman. Nah inilah penampakan rumah beliau nih. Sederhana. Ya inilah yang harus kita perhatikan nih. Kita nih kemampuan tidak ada. Kalau teman-teman beranggapan kita dari AdSense, YouTube jauh ya, jauh sekali, benar-benar jauh lah ya. Tapi saya yakin dengan kesetiaan teman-teman nonton video kita, iklan yang tidak di skip, ya inilah banyak yang ingin kita lakukan. Apalah daya, pengen bantu tapi tangan tak sampai. Lewat inilah kita sama-sama berjuang lah ya. Saya pribadi pun tidak ada apa-apa kalau tanpa teman-teman semua yang nonton video saya nih. Kita sama-sama bergerak. Inilah keadaannya nih. Rumah beliau masuk ke lahan hijau. Ini akan digusur nanti nih. Nah itu. Inilah sepeda beliau nih. Yang biasa beliau ini sepeda beliau nih yang biasa beliau pakai untuk ngambil sampah ya. Nah ini. Nah, jadi kalau lihat Pak Said yang lain yang kerja sama seperti Pak Said, bantulah. Kita tidak tahu di balik perjuangan beliau itu ada kisah-kisah yang menyayat hati kita, ya. Nah, inilah dari ini terpal ya. Nah, dari terpal semua nih, dari terpal semua. Nah, ini kayu-kayu bekas yang beliau dapatkan dari orang-orang yang buang kayu yang tidak dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Our Hijrah dimanapun antum berada, alhamdulillah kali ini Bang Rabu bersama Pak Said. Nah, kita bersama Pak Said. Saya mendapatkan informasi Pak Said ini dari tim Our Hijrah, dari Bang Imam, tentang kisah singkat yang diceritakan oleh Bang Imam ke saya tentang Pak Said. Nah, yeah. Pak Said ya. Waktu itu diceritakan sama Bang Imam, Pak Said ini ngambil upah sampah Pak ya. Rumah ke rumah. Langsung saja kita mendengarkan kisah dari Pak Said. Pak Said, nama lengkap? Nama saya Muhammad Said saya. Muhammad Said. Asal dari mana Pak? Asal saya orang Teluk Keladi. Teluk Keladi itu Sepok Keladi. Oh, Sepok Keladi. Ya, itu kan desa yang terpencil. Kalau kita motor darat kan tak ada sampai sana. Oh, tak sampai. Di desa mana tuh? Dia kalau dari Kakap ini sekitar 3 jam lagi mau ke sana. Pakai motor air, tak bisa motor darat. Masuk kecamatan Kakap masih? Masih kecamatan Kakap. Oh, itu. Pak Said, di sini Pak Said tinggal sama siapa di rumah nih? Sendiri ya. Oh, sendiri. Iya.
Istri? Enggak ada. Udah enggak ada. Udah lama. Udah 10 tahun. Masya Allah 10 tahun. Anak sih itulah dia tuh udah waktu dia belum keluarga dengan saya, udah ada berkeluarga ni dah ikut keluarga lah, ikut suami lah. Ikut suami ya. Jadi di sini tinggal sendiri. Tinggal. Udah berapa tahun sini Pak? Saya sini udah termasuk 9 tahun. Jadi Pak dari desa ke sini itu ceritanya kerja tuh waktu itu. Waktu itu Dari begini, kampung. Dari kampung sebenarnya saya sebetul-betul saya tidak ada punya apa-apa. Tidak punya tanah, tidak punya biaya, tidak punya apalah. Cuma anak saya 2. Jadi saya mau melarikan anak saya ini, takut saya dia nurun saya di kampung. Nurun apa tuh? Nurun saya kan, saya ini kan tulis baca tidak tahu, sekolah pun tidak ada. Khawatir bapak nih. Anak ni ikut. Paham. Jadi saya biar kaki dari kakak ke sini. Untuk pendidikan anak tadi saya bawa anak 2. Masya Saya kecil ni saya dukung. Saya bawa sampai ke sini, saya tanya. Setelah itu ada tak orang numpang ke rumah? Kata dia tidak ada. Cuma ada yang numpang ke saya tu. Nama Wak Junid yang Agen Lansat tadi tu. Ya. Anak tu duduk di bawah. Kata dia, cubalah temukan bapak. Temukan tadi tu, saya berkhabar. Tak apa-apalah kata dia numpang sini ya. Jadi sewaktu anak tu sekolah, bapak kerja apa tuh waktu itu tuh? Rupa dia yang carikan saya kerja di Pontianak ni. Oh, anak bapak tuh. Semasa dia sekolah SMP tu. Jadi saya nukang rumah orang. Nukang rumah orang. Saya tak tahu tukang, benda lah. Jadi saya nak nyangkut. Jadi saya numpang rumah orang tu, dia nanya saya, kau pandai nak nukang? Pandai saya kata. Padahal saya tak tahu. Saya buat-buat ya. Berarti masa pindah sini rumah belum ada tuh? Belum ada. Saya numpang. Jadi itu ada alat dia mana gak kan alat tak ada. Iya. Tapi cuba ya. Dia kan tak pandang ni. Saya cuba ada rumah dapur dia tu kan bisa bikin rumah dapur. Malam-malam tu pangkuting tu saya potong Saya buatkan pahat gitu. Gaji-gaji tu ada gaji-gaji patah tu saya pinta dengan orang. Dikasih orang. Sekali pagi-pagi saya nak bekerja dia datang. Dia berkata astagfirullahalazim tadi ini tukang kau. Kau pakai alat. Jadi saya diamkan ya. Cuba-cuba ya lah. Jadi dia nak bayar saya tak mau ambil duitnya. Pertama tu enggak usah dulu lah. Jadi saya kerja kan jadi rumah tu. Jadi tapi tidaklah bagus. Namakan rumah alat gitu kan. Udah itu. Anak dia nak nyambung SMA. Saya jalan bedal naik baliklah gitu. Kampung saya betul-betul saya tak mampu dah. Dia Pontianak ni. Tak mampu tadi itu ya. Cuma saya ngerik dia duit tu dulu. Rp500 tu kan banyak. Masih bisa dibelikan jajan. Jajan tu kan RM500 Siti. Jadi saya beri itu RM500 satu hari kemampuan saya. Rupa itu ada dia dengan kawan tu. Sambil tak dia ambil upah nyuci piring apa dengan orang pandai-pandai lah orang anak. Tapi Allah punya kehendak tamat dia. SMA. Apalah bapak rasakan ketika anak tamat SMA tu? Aduh, bukan dia main saya rasa. Bukan saya perlukan dapat duit tu, enggak dia. Merasa terharu Pak ya? Itulah. Harapan apa niat bapak ni kalau anak memang benar-benar anak tu perempuan. Cuma sayangnya lah namakan dia dah berkeluarga, kita turut dia kan. Cuma itu tu anak-anak orang ni dekat-dekat dengan saya ni. Anak kita katong setahun sekali. Kita nak kan. 2 anak berarti dua-duanya perempuan. Satu laki-laki. Satu laki-laki, satu perempuan ya. Satu belum kahwin, masih di Sungai Angas tu. Jadi dari tukang kemudian mulung. Buat sempat mulung ya? Mulung. Sekarang masih? Jadi habisnya mulung. Inilah belanjat sampai gini lah ni. Mulung lah saya. Mulung ya? Ya kan, kendakaan dan tak ada. Mau dia apa kan lagi? Mulung, kemudian sambil ngambil sampah, ambil upah sampah tu ya? Jadi sekarang ini dah ambil upah pula. Kerana bak sampah tu kan dah dialih sepakat tu. Ya betul jawab. Dia kan tak ada kan? Terpaksa lah saya. Ada tetangga saya ke kawan saya kerja dulu di situ. Mungkin dia ada perhatian lah dengan kita, kesian lah. Dah lah kata dia pula carikan saya kerja ni. Dia rumah-rumah orang gini. Itu saya dapat deh. Berarti ketika dapat hasil mulung tu, itu dipakai untuk hidupan sebulan tu? Ya itulah. Ketika bak sampah ni pindahnya agak jauh, baru bapak ni berubah mengambil sampah orang. Sampah orang rumah ke rumah ya. Kalau secara fisik masih kuat Pak ya? Alhamdulillah, masih dipaksakan lah. Kuat ya. Ini kalau ini Pak, saya tadi ketika masuk sini kan, ya agak terharu lah kan melihat kondisi bapak. Masuk di sini kan, kemudian ketika saya sampai di sini tadi bapak cerita tentang duduk rumah nih kan, bisa diceritakan enggak Pak? Gimana tentang posisi rumah bapak nih kan, keadaannya apakah menjadi hak milik bapak atau bagaimana, atau numpang segala macam?
macam ini kan saya ini numpang tanah pemerintah. Tapi saya dirikan di sini di waktu itu saya tak berkabar. Tahun berapa tuh Pak? Itu 9 tahun yang lalu. Oh 9 tahun yang lalu ya. Saya dapat gini Bang. Saya tuh ngontrak di situ. Jadi tadi uang tuh menagih, kaki saya patah, duit tak ada. Patah sebab Kena tabrak di sini saya, ditabrak di depan ni. Jadi orang itu tak bertanggung jawab. lari dia. Lari. Malam tahun baru. Jadi saya masih rumah di situ. Rumah ni udah roboh. Rumah. Dia waktu di situ roboh. Jadi dalam itu anak saya itu ialah masih ada ketuang tu belum sakit amat lah. Bantu ni dia campak lah ke sini. Jadi saya ni masih anu lah ketuang buatkan terpal ni tempat-tempat sediam lah. Oh tempat-tempat awal-awal ya. Terpal. Jadi dia berkata pada kan ayah ke mana-mana bagus didirikan di situ ya. Sedengar faham dia budak ini bagus. Berarti yang rumah yang sekarang ini masih tanah pemerintah ya? Tanah pemerintah. Pemerintah. Pernah enggak ada pihak pemerintah datang ke sini ngasih tahu Bapak bahwasannya rumah Bapak ini nanti akan segala macam kena tahan hijau apa segala macam? Dulu ada datang. Tapi datang. orang PLN ni datang ngajak solat sama-sama kat sini. Ya. Solat di rumah ini. Jadi saya ni ngambil api lampu ni katanya bayar tu 1 juta, salah saya 600. Oh lampunya. Oh. Dia masangkan. Jadi udah dipasang udah apa? Tali itu kan kita beli. Jadi dia pula rasa berat saya dengan dia. Saya dikasih pula duit. Oh. Dikasihnya 500. Alasannya? Ya. Alasannya dia ngasih duit ke Bapak tuh? Karena saya pun tak tahu. Jadi dia tu katanya tanda sedekah dia. Saya pun kata saya merasa berat. Banyak terima kasih. Saya pakai pelita pun tak apa-apa. Itu berapa lama Bapak tuh enggak pakai listrik tuh waktu itu tinggal di sini nih? Lama kan dapat sekira kalau berapa tahun dah. Lama. Pokok cari lah ada yang lampu cas apa minjam ke kasih orang kasih lah, minta ke tak apalah macam-macam lah kata orang. Jadi itu adik tu. Ya, masang ni. Ini pun saya duit mulung inilah dapat beli ni. Kilometer. Oh, kilometer ni. Ya. Duit mulung sekumpul-kumpulkan sikit-sikit. Sikit-sikit. Berapa lama Bapak ngumpulkan duit tuh? Pokoknya saya ni dah 3 bulan puasa dah. Yang 3 tahun puasa. 3 tahun dah saya puasa. Ngumpul baru dapat beli dapat tali itu. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berarti Bapak dapat kayu ini beli atau ngambil? Saya ini yang di kayu rumah ini waktu saya mulung sepakat kan ada orang buang. Oh. Pakai mobil, pakai backup. Jadi gini ya saya bilangkan. Kalau kekiraan hantar ke rumah saya ya, mau dia lebih suka. Dia kan nak buang. Jadi saya pilih. Oh, Masya Allah. Saya pilih-pilih yang dapat. Jadilah rumah ini. Berarti dari kayu-kayu bekas orang bangun, Bapak susunlah hingga jadi rumah seperti ini. Jadilah. Jadi itu aja kayu dilunggukkan tapi pakai gini. Jadi kata daripada diangkut bagus didirikan di situ ya. Dirikan awalnya macam dapur ini loh ni pertama. Iya. Didirikan. Kemudian Pak, apalah kekhawatiran Bapak nih tentang posisi tanah Bapak nih yang Bapak ceritakan tadi itu masih tanah pemerintah? Saya ini begini, saya betul-betul saya takut. Bukan apa begini. Kalau seandainya ini pemerintah nyampai ini kan hak dia. Saya dan kesalahan saya itu saya tak berkabar. Ya. Saya dirikan. Cuma yang jadi pikiran saya ini mau lah ke mana? Itu ya. Itu pikiran pikiran saya ini mau lah ke mana? Saya ini kalau memang seandainya perbaikan pembuka lahan di sini kan? Itu kan dah ada ukuran. Udah ada ukuran. Ada ukuran. Cuma berjalan masih belum sampai. Kalau kita orang tu soal makan tu, tak sepikir amat lah. Jadi teman-teman, sahabat Awar Hijrah, beliau nih Pak Said, rumah nih dibangun di atas tanah pemerintah, bertepatan Palima ya Pak ya Palima. Palima. Yang sekarang baru dibangun nih, baru mau buka jalan nih, nanti tembusnya ke Ampera ya? Tembus ke Ampera. Kalau orang wilayah Sungai Jawa pasti tahu nih. Kebetulan rumah beliau ini bertepatan dengan jalan tuh yang akan dibangun, cuman ukurannya belum sampai ke sini. Suatu saat mungkin ke depannya mungkin sampai. Inilah yang menjadi kekhawatiran Pak Said nih. Jadi intinya kebutuhan Pak Said pengen punya rumah yang baik, pengen terlepas lah ya dari kekhawatiran rumah nih. Nah itu ya saya katakan itu ya. Khawatirnya rumah nih digusur pemerintah karena masih jalur hijau. Itu ya lah. Jadi ini solusi lah. Dan nanti seandainya pun ada pihak pemerintah yang nonton video nih,
Kalau seandainya memang untuk digusur, tolonglah cari solusinya. Sampaikan kerinduan Bapak sama anak. Iya. Kalau seandainya rindu mau ngomong apa kan, pesan-pesan nak. Jangan Anu ngomong macam bapak ini Hamdan gitu, kalau memang nggak memang saya ditahan ya itu kesini lah. Kita tengok orang tua ini jangan sampai satu orang tu dibiarkan. Biasanya selama setahun tuh Pak, berapa kali jenguk bapak nih? Dia tuh kadang-kadang dia datang tuh ndak ada ke rumah ini, di rumah adik saya sebelah dia. Oh, ndak ke sini. Ndak ke sini. Tapi macam mana kita pun ndak tahulah anak dengan orang anak. Gitu. Dah saya pun ndak ngerti, tak dia malu ni orang tua seperti gini. Kita sebagai orang tua tu dengan anak, dengan cucu. Saya sih rindu, cuma saya tahan ya. Masya-Allah. Rindu betul Pak. Bukan dia cuma kata orang tu ditahan nyanyi yang gini lah, dikumpulkan ngibor-ngibor kayak gitu. Ada yang mau nyanyi-nyanyi lah apa yang yang kata tangga yang dekat-dekat ni. Biasa Pak kalau tidur malam-malam sorang-sorang lah. Kadang buka pintu saya tu waktu bulan puasa tu. Sampai ke rumah ini jam 1 malam tu rasa tak mau naik ke rumah ni. Naik mau siapa dia jaga. Dia agak ya. Siapa yang dia nak biasa Masya-Allah. senyap lah. Biasa saya baring di luar ni tak pasti masuk. Pintu kunci. Kemudian untuk anak-anak beliau, mudah-mudahan nanti bisa semakin maksimal lah perhatian sama beliau nih. Nah, umur 60 tuh udah mau masuk usia lanjut Pak ya. Fisik nih mungkin dah macam dulu lagi Pak ya. Dah banyak kurang lah dah. Yang ada tu dah banyak kurangnya. Jadi jangan sampai nanti saya pesan untuk anak-anaknya lah Pak Said nih, mungkin ada yang nonton, mohon maafkan saya nih. Iya. Nah, perhatikanlah orang tua. Kemudian kalau ada luangkan waktu lah, minimal sebulan 2 kali atau sebulan 3 kali, sebulan sekali kah, jenguklah orang tua nih kan. Kalau yang dekat ya sering-sering lah, yang jauh kasihlah waktu luangnya untuk jenguk beliau nih. Jangan sampai nanti ketika orang tua masih sehat, masih bisa tertawa, senyum, menyapa anak cucu, kita acuh tak acuh. Ketika beliau nanti udah tidak mampu apa-apa lagi, sampai hukum Allah baru kita menangis. Ini yang tidak mau kita harapkan, yang tidak kita harapkan. Banyak kisah. Jadi saya hanya berpesan bahwasanya kesuksesan kita di dunia ini adalah bagaimana kita memuliakan orang tua kita. Kalau kita tidak bisa memuliakan orang tua kita, lalu bagaimana kita nanti akan mendidik anak kita agar anak kita juga memuliakan kita, sedangkan kita pribadi tidak memuliakan orang tua. Nah ini ya, terlepaslah seandainya ada kesalahan Pak Said atau segala macam lah yang membuat kita nih berjarak dengan Pak Said nih sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai keluarga. Terlepas dari itu semua, coba kita pikirkanlah secara batin kita sebagai umat Islam nih. Nah, ada enggak kewajiban kita nih untuk memperhatikan beliau nih? Saya nih bukan apa-apanya Pak Said, tapi dengar ceritanya Pak Said saya sedih nih. Karena saya bayangkan orang tua seseorang. Nah, kalau seandainya orang tua seseorang begini, saya sedih. Jadi perhatikan beliau, orang tua kalian. Mereka tidak lama di dunia ini. Tak. Selama hidup di dunia ini kalau begini ya kita telantarkan. Yang tidak berkah hidup kita. Benar-benar tidak berkah. Kalau seandainya Pak Said ini perempuan, udah pasti menangis beliau. Tapi Pak Said ini seorang laki-laki, dia berusaha tegar di depan anak-anaknya. Orang tua mungkin tidak menyampaikan kebutuhannya apa pada anak, cuma takutnya nyebokkan anak. Tapi karena besarnya hati orang tua nih, dia tidak mau nyebokkan anaknya, walaupun sebenarnya dia menderita sebenarnya. Tapi kita tuh walaupun kita menderita badan, asal pikiran kita dapat tenang ya, mikiran anak tuh bagus, kita pandang kita udah cukup hasil. Nah, dah lah. Soal ketemu tuan, janganlah sampai kita mengikut kita macam kita menderita. Minta jauhkan bala kalau anak sampai menderita seperti kita. Nah, itu yang kita takutkan. Nah, tolonglah perhatikan teman-teman yang melihat video ini ya lah, sama-sama lah. Ini Pak Said
tinggalnya di Palima. Palima, gang Gang Paris Paris 2. Masuk nanti Di belah ujung lah antum Tepi lewat nanti sungai. jalan becek itu, tepi sungai itu. Kalau ada yang melihat video ini, ayolah sama-sama kita ke sini, kita perhatikan apalah kebutuhan beliau kan. Kalau kita lihat ini dari dinding terpal ya. Ini dari triplek ya. Alhamdulillah nih taplek ini kan dapat disepakat semua nih. Jadi kan ada kita besok kan buang anak tu, buang gisa-gisa kerjaan dia tu. Saya kumpul-kumpulkan macam kadang-kadang lemari ni dekat berik-berik. Saya bawa balik. Ini orang gang itu dah dekat beliau ni. Pak, terakhir Pak, Ya. bagi Bapak rezeki halal tuh sepenting apa sih dalam hidup Bapak tuh? Rezeki yang halal. Yang pokoknya dari titik peluh saya, yang penting halal ya, itu ya saya kerjakan. Biarpun dapat sikit, yang penting halal. Itu ya, saya tak peduli. Saya berkah. Kerja sampah ni sebenarnya saya malu. Paling malu. Kadang-kadang nak turun tu bukan saya tenaga tak difikirkan. Kadang malu nak meluarkan gerobak di Kuala Gang. Orang tak macam seperti saya ya. Tapi tak nak saya teruskan semua akan apa. Situ. Itu ya. Kadang-kadang saya diketawakan orang pun saya tak didengarkan, saya tungkapkan jalannya. Biasa orang tu ngijik saya pun. Ada kata bau, ada apa di jalan, saya tak peduli. Cuman karena kita kalau tak kerja itu apa lagi apa yang nak saya nakkan. Itu nak apa yang saya fikir. Nak saya makan. Asal saya time tak. Jadi saya mau minta dengan anak. Takutkan kita anak jadi bermasalah lah. Saya tak mau anak lah yang sebenar. Jadi jangan sampai menyakitkan anak itu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngambil hikmah lah. Dan saya mengajak teman-teman yang masih tergerak hatinya untuk memperhatikan saudara-saudara kita, ayolah gabung sama kita dalam gerakan Our Hijrah. Kita sama-sama bangun komunitas untuk memperhatikan saudara-saudara kita. Ada yang lebih parah dari Pak Said mungkin. Nah sekarang kebutuhannya untuk Pak Said. Silakan nanti saya lampirkan di nomor WA saya. Bagi teman-teman yang ingin membantu Pak Said dalam merehab atau mencarikan lahan untuk beliau, ayolah kita sama-sama. Atau ada pemerintah di sini atau orang dermawan yang Allah kasih kelebihan rezeki, ayolah kita sama-sama bantu Pak Said. Kita bahagiakan beliau di waktu menjelang usia senja. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.